Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang sistem ekskresi bagian kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai alat ekskresi hati dan paru-paru. Jadi untuk hati dan paru-paru ini sebelumnya kita telah bahas di materi tentang sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Jadi silahkan disimak ya bagaimana fungsi paru-paru dan hati sebagai sistem ekskresi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, sekarang kita mulai ya bagian kedua dari alat ekskresi yaitu hati. Hati atau hepar atau kadang juga disebut dengan liver. Nah, di sini untuk struktur dan letak hati ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan. Jadi ada di bagian sebelah kanan manusia, rongga perut ya, terlindungi oleh tulang rusuk dan berada di bagian bawah diafragma. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana posisi hati di dalam tubuh. Jadi dia masih di dalam posisi tulang rusuk. Jadi dia terlindungi oleh tulang rusuk, kemudian berada di bawah diafragma. Nah, hati ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh, bisa mencapai 1,5 kilo, bahkan ada yang mengatakan bisa mencapai sampai 2 kilo. Jadi merupakan organ terbesar. Dia ini warna merah kecoklatan dan apabila disentuh itu akan terasa kenyal ya. Jadi bisa diperhatikan pada gambar ini. Di gambar ini dari strukturnya dia itu letaknya itu pas di dekat dengan lambung. Jadi di bagian atas lambung di sini juga terdapat empedu ya. Jadi di bawah hati ini ada empedu, di sini ada yang berwarna hijau. Inilah yang disebut dengan kantung empedu atau vesica vilea. Nah, di sini untuk struktur hati itu ada dua, dia terbagi atas dua lobus bagian ya. Lobus itu artinya bagian, lobus kanan atau dexter dan lobus kiri itu atau sinister. Jadi ini adalah lobus kiri dan yang ini adalah lobus kanan. Nah, lobus kanan dan kiri ini dipisahkan oleh ligamen. Jadi yang garis putih ini disebut dengan ligamen. Ligamen ini membagi hati ini menjadi dua lobus. Kemudian untuk lobus kanan itu terbagi lagi menjadi dua. Ya, jadi lobus kanan itu terbagi lagi menjadi dua. Ini ya, terbagi lagi menjadi dua. Tapi dia masih dalam satu kesatuan ya. Dalam artian terbagi dua, dia mirip kayak lembaran ya. Jadi terbagi dua kayak lembaran tapi tetap bersatu dalam satu kesatuan. Nah, di dalam hati ini kita temukan adanya pembuluh empedu. Pembuluh empedu inilah yang menghubungkan hati dengan kantung empedu. Nah, empedu yang disekresikan oleh hati itu sekitar 0,5 liter per hari. Nah, untuk ukuran lobus kanan dan lobus kiri otomatis tidak sama besar ya, bisa diperhatikan di gambar. Lobus kanan itu jauh lebih besar daripada lobus kiri ya. Jadi yang ini adalah lobus kiri, ukurannya lebih kecil, dan lobus kanan itu atau dexter itu ukurannya lebih besar. Nah, empedu yang disekresikan setiap hari itu nantinya akan digunakan untuk membantu proses pencernaan makanan di usus halus. Jadi dia akan dimasukkan ke usus halus. Jadi bisa dicek kembali ya materi tentang sistem pencernaan. Nah, empedu ini gunanya adalah untuk menetralkan pengaruh asam lambung dari lambung yang ada pada usus halus. Nah, empedu yang dihasilkan ini nantinya akan disimpan dalam kantung empedu yang ini ya, yang berwarna hijau yang disebut dengan vesica vilea, dan kemudian nantinya bakalan dikeluarkan di usus halus untuk membantu proses pencernaan lemak. Jadi apabila terjadi gangguan pada fungsi hati dan empedu, maka sistem pencernaan yang terganggu itu adalah pencernaan lemak. Sedangkan kalau misalnya di bagian ekskresi, maka otomatis yang terganggu adalah proses pengeluaran empedu. Jadi hati ini dimasukkan dalam organ ekskresi karena dia bisa menghasilkan empedu. Empedu ini menghasilkan pigmen empedu, bilirubin dan biliverdin yang bisa membantu memberikan warna pada urin. Nah, di sini untuk fungsi empedu sendiri, jadi bisa dilihat di sini bagaimana bentuk empedu ya. Ini terdapat pada hati, dia berwarna hijau, hijau gelap ya. Fungsinya itu adalah untuk mencerna lemak. Jadi lemak ini diubah menjadi asam lemak dan gliserol, karena kalau misalnya tubuh kita tidak mengubah lemak ini menjadi asam lemak dan gliserol, dipecah menjadi senyawa yang lebih kecil, maka
lemak ini tidak bisa diserap oleh usus halus. Nah, kemudian yang kedua itu dia berfungsi juga untuk mengaktifkan enzim lipase. Enzim lipase ini adalah enzim yang membantu proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, dia mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang bisa larut dalam air. Jadi kalau misalnya saat ini larut dalam air itu dengan mudah akan diserap oleh tubuh. Kemudian membantu daya absorpsi lemak. Jadi membantu proses penyerapan lemak pada dinding usus halus. Nah, kemudian di sini ada beberapa alasan ya kenapa hati bisa dimasukkan dalam alat ekskresi. Yang pertama itu karena hati ini membantu fungsi ginjal ya. Jadi dia bisa membantu fungsi ginjal itu dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun, kemudian dia akan menghasilkan amonia. Jadi proses perombakan amonia protein ini terjadi di dalam hati yang nantinya akan bekerja sama dengan ginjal untuk melakukan penyerapan zat-zat yang masih digunakan. Kemudian amonia dan urea ini akan dibuang melalui ginjal, melalui urin. Nah, demikian juga dengan asam urat, jadi dia akan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Nah, kemudian akan menghasilkan getah empedu. Jadi garam empedu ini, getah empedu ini mengandung garam empedu dan zat warna empedu. Nah, garam empedu ini berfungsi untuk mengemulsi lemak dan zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin ini berfungsi untuk memberikan warna pada urin. Jadi bisa memberikan warna pada urin. Kalau di sistem pencernaan itu dia bisa memberikan warna pada feses. Kemudian hati ini dia juga menghasilkan urea dan amonia. Jadi urea dan amonia ini diperoleh dari hasil perombakan protein. Jadi yang perlu diingat sekali lagi ya, protein di dalam tubuh itu tidak bisa berlebih, tidak bisa disimpan. Jadi kalau keadaannya berlebih di dalam tubuh, maka protein ini akan dirombak menjadi amonia dan urea. Nah, urea ini selanjutnya akan diserap oleh darah dan kemudian akan disaring oleh ginjal dan dikeluarkan bersama dengan urin. Sedangkan amonia baunya menyengat ya, jadi baunya menyengat. Bau inilah yang bisa memberikan bau menyengat pada urin ya. Jadi bau menyengat pada urin itu berasal dari amonia. Amonia merupakan pemecahan protein. Nah, jika pembuluh empedu tersumbat misalnya karena kolesterol, jadi kolesterol ya, jadi orang yang mempunyai kolesterol yang tinggi itu cenderung menyebabkan pembuluh empedunya tersumbat. Dan kolesterol ini mengendap kemudian akan membentuk batu empedu. Maka warna feses itu akan menjadi coklat abu-abu, sedangkan darah akan berwarna kekuning-kuningan. Karena empedu yang masuk ke peredaran darah inilah yang kita kenal dengan istilah penyakit kuning ya. Jadi penyakit kuning itu disebabkan karena tersumbatnya pembuluh darah empedu karena kolesterol yang tinggi. Nah, itu untuk hati. Sekarang kita melangkah ke alat ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru atau pulmo ini juga pernah dibahas di sistem pernafasan ya. Jadi paru-paru ini merupakan organ yang kompleks. Jadi paru-paru ini merupakan alat respirasi utama atau alat pernapasan utama. Kemudian paru-paru juga merupakan alat ekskresi. Kenapa dia dimasukkan dalam alat ekskresi? Karena paru-paru ini bisa mengeluarkan CO2 dan H2O. Jadi dia mengekskresikan CO2 dan H2O itu dari proses hasil metabolisme yaitu sistem respirasi. Nah, selain itu paru-paru juga ini berfungsi sebagai alat sirkulasi. Jadi pada proses peredaran darah, paru-paru juga berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah yang mengandung O2 dan darah yang mengandung CO2. Nah, bisa dilihat di sini ya bagaimana struktur paru-paru dan letak paru-paru pada tubuh kita. Nah, bisa dilihat ya di gambar. Paru-paru ini berada di rongga dada sebelah kiri dan kanan tulang dada. Jadi ukurannya lumayan besar ya. Ukurannya lumayan besar, tapi kalau dari segi berat itu dia tidak berat ya karena dia seperti spons ya. Jadi dia seperti spons karena setiap saat dia terisi udara jadi dia mengembang dan mengempis. Kemudian paru-paru kanan ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. Karena alasannya kenapa di bagian kiri tubuh kita itu terdapat jantung ya. Jadi karena adanya jantung ini membuat paru-paru di sebelah kiri itu lebih kecil dibandingkan paru-paru yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian paru-paru juga dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi bisa dilihat bagian ini ya. Jadi paru-paru kita itu terletak di dalam tulang rusuk. Ya, tulang rusuk yaitu ada beberapa di situ ya, tulang dada. Kemudian
paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus. Ini bisa diperhatikan di gambar ya. Ini lobus pertama, lobus kedua, lobus ketiga. Jadi ada 3 lobus untuk kanan karena dia memang ukurannya lebih besar dibandingkan di kiri. Sedangkan paru-paru kiri itu cuma ada 2 lobus ini ya. Cuma ada 2 lobus karena di sini terdapat jantung, jadi ukurannya lebih kecil. Paru-paru ini juga dilapisi oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Jadi di antara pleura ini ada 2 lapis, kemudian di antara lapisan pleura ini terdapat cairan limfa. Cairan limfa ini akan membantu menjaga paru-paru agar dia tidak terluka pada saat terjadi gesekan, mengembang dan mengempis. Nah, kemudian di sini ekskret ya atau hasil ekskresi dari paru-paru ini adalah CO2 dan H2O. Inilah kenapa paru-paru dimasukkan dalam sistem ekskresi. Jadi CO2 dan H2O ini dihasilkan pada proses pernafasan. Jadi kita menghirup oksigen, tapi yang kita hembuskan itu sudah dalam bentuk CO2 dan H2O. Nah, kemudian kadar gas CO2 di dalam darah ini akan akan mengatur kecepatan pernafasan. Jadi kalau misalnya CO2 di dalam darah kita menumpuk, itu akan menyebabkan pernapasan kita lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita terengah-engah ya, bernapas dengan cepat, itu artinya kadar CO2 di dalam tubuh itu menumpuk. CO2 ini harus dibuang keluar ya. Nah, kemudian pengangkutan CO2 ini terjadi melalui 3 cara di dalam tubuh. Yang pertama itu terikat dalam plasma darah. Itu sekitar 7-10% dari keseluruhan CO2 yang beredar. Kemudian yang kedua, berikatan dengan hemoglobin atau Hb. Hemoglobin ini sekitar 20% dari CO2 yang beredar di dalam tubuh, itu pengangkutannya dengan cara berikatan dengan Hb. Kemudian yang ketiga itu dalam bentuk ion HCO3. Ini sekitar 70%. Jadi ini yang paling besar ya. Nah, proses ini melalui proses berantai yang disebut dengan pertukaran klorida. Jadi ini sebenarnya hanya materi ulangan saja karena sebelumnya pernah dibahas di sistem pernafasan. Oke, saya kira cuma sampai di sini ya mengenai alat ekskresi paru-paru dan hati. Semoga bisa dipahami. Sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.